说说条件吧。我比较有兴趣。一块都至关重要，怎么可能给你？那就等死好了。赵元宗，我担保哥同意。住手！ Kembali lagi, seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Strongest Upgrade. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung ya, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan dengan kini berlatar di kerajaan Lieyang, tepatnya di sebuah aula Papiliun Pil. Di sana seperti kita tahu terdapat 3 tetua yang tengah terkena racun karena menjelajahi pegunungan misterius. Pada saat ini ketiganya meminta tetua Shu untuk membuat pil tingkat 4 alias pil penyembuh untuk mereka. Tapi karena tetua Shu sedang terluka, jadinya ia pun tidak dapat untuk membuat pil tersebut. Dan kini mereka mengira satu-satunya cara untuk menyembuhkan racun ini, yaitu dengan meminta Zhao Yuanzhong yang merupakan alkemis tingkat 4 untuk diminta membuat pilnya. Meskipun sebelumnya dia telah menipu para tetua dengan pil penangkal racun yang palsu. Ketegangan di aula Papiliun semakin meningkat dikala Zhao Yuanzhong mendatangi para tetua yang kini tengah terluka. Salah satu dari mereka merasa marah atas tindakannya yang telah menipu mereka. Salah satu tetua bahkan merasa muak dan ingin segera menghabisinya. Tapi tetua Shu menghentikannya. Dia meminta Zhao Teng untuk tenang dan tidak melakukan tindakan gegabah. Nyonya Wu juga menghampirinya, dia kembali menenangkannya, memintanya untuk kembali duduk. Dari arah depan, Zhao Yuanzhong mulailah bersilat lidah. Ia mulai memprovokasi Zhao Teng dengan sikapnya yang pemarah, yang hal itu tidak baik bagi kesehatannya. Di sana jika marah, Zhao Yuanzhong bilang kalau wajahnya semakin gelap. Jelas mendengar itu Zhao Teng menjadi murka. Dia menunjukkan ke arahnya seakan ingin membungkamnya. Tapi kembali tetua Shu menyudahinya dengan kini ia pun langsung bertanya tujuan kedatangan dari Zhao Yuanzhong, untuk apa dia datang ke sini. 经常发脾气对身体可不好。我宰了你！好了，说吧，来干什么？ Awalnya Yuanzhong mengatakan tujuan kedatangannya karena ingin menjenguk para tetua yang sedang terluka. Tapi jelas semua orang tidaklah mempercayainya. Dan mereka pun mengatakan kalau Yuanzhong tidak perlu berpura-pura meminta untuk mengatakan yang sebenarnya. Karena semua tetua sudah mengetahui kejahatannya yang telah menipu ketiga tetua ini. Di mana jika Yuanzhong tidak menjual pil palsu kepada mereka, maka semua tetua tidak akan berada dalam kondisi ini. Mendengar tuduhan itu Yuanzhong pun menyangkalnya. Menurutnya tuduhan tanpa adanya bukti hal itu tidak dibenarkan dan janganlah berbicara sembarangan. Kembali ocehan keduanya pun dihentikan tetua Shu yang kini juga langsung mempertanyakan tujuan yang sebenarnya dari kedatangannya kemari. Di mana dia tidaklah mau membuang waktu karena tetua Shu tahu jika di kerajaan Lieyang saat ini hanya dialah seorang yang bisa membuat pil tingkat 4 alias pil penawar racun. Jadi dengan begitu tetua Shu menanyakan syarat agar Yuanzhong mau membuat pilnya. Dengan enteng Yuanzhong bilang kalau syaratnya mudah sekali, yakni sebelumnya dirinya pernah mendengar mengenai Papiliun Pil kerajaan Lieyang itu sudah membuka taman obat spiritual yang baru. Dan jelas itu membuatnya tertarik. Artinya jika tetua Shu memberikan taman obat tersebut maka Yuanzhong akan membuatkan pilnya. Mendengar syarat tersebut Zhao Teng kembali bereaksi. Bahkan dia berdiri tidak setuju dengan syarat tersebut karena taman obat spiritual ini merupakan pondasi dari Papiliun harta mereka. Yang sudah jelas dengan begitu Zhao Teng tidak rela memberikannya. 赵元宗，说说条件吧。我比较有兴趣。 块都至关重要，怎么可能给你？ Di samping tetua lain juga menyetujuinya. Mereka tidak akan memberikannya jikapun mereka haruslah tewas. Penolakan tersebut alih-alih membuat Yuanzhong marah. Justru dia pun tertawa seakan sudah tahu jika syaratnya tidak disetujui maka semua tetua akan binasa.
Dengan pedenya ia pun berbalik sembari bilang kedatangannya ke sini bukanlah bernegosiasi, artinya jika semua tetua tidak setuju, maka dia juga tidak memaksa dan nikmati saja akhir kehidupannya. 那就等死好了。 Awalnya semua tetua pun mengiyakannya kalau mereka tidak akan setuju, tapi berbeda dengan tetua Su yang kini meminta Yuanzhong untuk berhenti. 等等， Semua tetua merasa panik meminta tetua Su untuk tidak memberikan taman obat spiritualnya, di mana taman tersebut merupakan hasil jerih payahnya dan tidak bisa diberikan kepada orang lain. Namun pemikiran tetua Su nampak berbeda menurutnya. Jika taman spiritual hilang, maka mereka bisa membuatnya lagi. Tapi jika nyawa yang hilang, maka itu tidak bisa dikembalikan. Mendengar itu semua tetua pun terdiam meskipun mereka merasa tidak setuju, tapi tak ada jalan lain bagi mereka untuk bisa sembuh selain meminta dibuatkan pil kepada Yuanzhong. Jadi pada akhirnya tetua Su menyetujui syarat Zhao Yuanzhong yang meminta taman obat spiritual. 死就死。等等，赵元宗，我担保哥同意。阁主， 等等， Kan tetapi di saat itu tiba-tiba Nanggonglin menghentikannya. Sembari membawa Zhao Peng, ia pun masuk ke aula Pavilion Pil serta melewati Zhao Yuanzhong yang saling memandang dengan Zhao Peng. Nanggonglin mengatakan kalau selain Yuanzhong, Zhao Peng juga bisa membuat pil penawar racun. Jelas mendengar itu semua tetua pun dibuat kaget bukan kepalang. Zhao Peng mengangguk berusaha meyakinkan tetua Su. Dari arah belakang dua tetua keluarga Suan juga nampak terkejut atas kedatangan Zhao Peng. Karena mereka juga pernah bekerja sama dalam menyegel monster Tusen dan salah satu tetua bilang, jika anak inilah yang telah menyegel monster Tusen. Tapi mengenai keterampilan alkemisnya, dirinya tidaklah pernah mendengarnya. Langsung aja baik Zhao Peng dan Zhao Yuanzhong keduanya pun maju ke tengah-tengah mereka itu saling berhadapan. Zhao Peng bertanya apakah dia adalah Yuanzhong. Jelas Yuanzhong nampak risih dengan tatapan Zhao Peng yang seolah memiliki kebencian pada dirinya. Dengan tegas Zhao Peng mengatakan dirinya adalah Zhao Peng, putra dari Zhao Zhan, dan menanyakan apakah dia mengingat tentang kesalahan keluarganya. Alhasil setelah mengetahui nama ayah Zhao Peng, Yuanzhong pun langsung teringat dengan Zhao Zhan yang merupakan pecundang. Mendengar itu, Zhao Peng menjadi marah dan bilang jika ayah Yuanzhong telah melakukan tipu muslihat untuk melenyapkan ayahnya. Jadi artinya dalam pertemuan keluarga tahun ini, Zhao Peng menantang dirinya untuk baku hantam. Mendengar itu Yuanzhong tidaklah mau menunggu lama. Ia inginlah sekarang juga untuk membungkam mulut Zhao Peng dan langsunglah ia pun melakukan serangan. Dan dari sinilah pertarungan pun dilakukan. Dalam pertarungannya keduanya saling menyerang dan bertahan dan tentu ingin menunjukkan skill mereka. Zhao Peng menggunakan teknik tangan, begitupun dengan Yuanzhong menggunakan teknik tinjuan. Dan terakhir baik Zhao Peng dan Yuanzhong saling beradu pukulan dan dilanjutkan dengan beradu kekuatan. Setelah peraduan seimbang, kembali keduanya pun melakukan baku hantam. Sampai akhirnya Yuanzhong meremehkan Zhao Peng kalau katanya Zhao Peng ini hanyalah sampah kecil yang tidak selepel dengan dirinya. Jadi di saat ini Yuanzhong akanlah melenyapkan Zhao Peng. Dia mengeluarkan kekuatan terkuatnya. Begitupun dengan Zhao Peng juga mengeluarkannya. Namun peraduan mereka tidak terjadi karena tetua Su langsung menghentikannya. Dengan sombong Yuanzhong mengatakan Zhao Peng sangatlah beruntung, tapi dia akanlah menunggunya dalam pertarungan di pertemuan keluarga yang nanti akan dirinya hancurkan. Meskipun begitu, Zhao Peng tidak hanya menantang Yuanzhong dalam hal adu kekuatan. Zhao Peng juga menantangnya dalam ilmu alkemis. Jelas mendengar itu Yuanzhong tertawa keras, meremehkan Zhao Peng karena Zhao Peng bukanlah siapa-siapa, jadi tidak layak untuk bersaing dengan dirinya.
Dari belakang Tetua Su menanyakan pada Ling Er apakah Zhao Peng ini mengetahui tentang ilmu alkemis. Dengan tenang, Ling Er pun bilang jika Zhao Peng sangatlah jago, bahkan dia melihat sendiri kalau Zhao Peng menyempurnakan pil kelas 5. Mendengar semua itu, Tetua Su terkejut dan dia seketika mengatakan jika Zhao Peng merupakan tetua tamu Papiliun Pilnya. Jadi seharusnya Yuanzhong lebih sopan berbicara dengan Zhao Peng. Artinya dengan begitu Zhao Peng telah memenuhi syarat bersaing dengan Yuanzhong karena dia saat ini merupakan orang penting bagi kerajaan Lieyang. Dengan begitu, Zhao Peng pun berterima kasih dan dia langsung menantang Yuanzhong untuk duel alkemis. Dan setelah itu cerita pun bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.